Oke Bapak Ibu, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena masih diberikan kesempatan untuk kita belajar di ruang tatap maya pada modul 1.2. Dan selawat bering salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada arwah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu guru PJOK hebat se-Kabupaten Indragiri Hilir, yang dimana pada hari ini Bapak Ibu adalah peserta diseminasi PGG PJOK, dan saya diamanahi oleh BGP Riau sebagai fasilitator daerah untuk mendiseminasikan apa yang telah kami dapat sebelumnya. Dalam arti kami bukan menggurui Bapak Ibu, kita di sini sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Kalau pengalaman mungkin Bapak Ibu lebih hebat daripada saya, tapi saya hanya membagikan ilmu yang kami dapat selama 3 bulan. Nanti Bapak Ibu apa yang didapat di sini orientasinya ke sekolah Bapak Ibu masing-masing. Karena nanti di akhir cerita kita ada membuat bukti karya. Nanti Bapak Ibu akan sampai di sana, tapi kita pelan-pelan dulu, kita mulai dari awal. Baik, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin pada malam hari ini untuk doa pembuka kita berikan kepada Bapak Ketua kita, Pak Peri. Silakan Pak Peri dipimpin doanya. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan wa'lam. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada ketua kita. Semoga dengan diawali dengan doa, ruang tatap maya kita ini berjalan dari awal sampai akhir hendaknya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, tanpa untuk mengurangi seiringnya berjalan waktu, kita masuk kepada modul 1.2. Sudah sampailah Bapak Ibu. Sebelumnya modul 1.1 mungkin masalah refleksi Bapak Ibu. Sekarang kita masuk kepada modul 1.2, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK, asset based thinking. Kalau kita berbasis kekurangan, deficit based thinking. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada dengan berbasis kekuatan
dalam proses pembelajaran PJOK. Selama ini kita guru PJOK Bapak Ibu, mungkin termasuk saya, hanya berpikir deficit based thinking, berpikir berbasis kekurangan. Contohnya seperti ini, O2SN, ada O2SN. Kemudian saya berpikir, anak saya ini nggak ada yang mampu untuk pergi seleksi O2SN. Itu saya berpikir berbasis kekurangan. Seharusnya tidak, kita berbasis kekuatan. Walaupun 1-2 anak kita pasti ada yang bisa untuk dibawa ke U2SN. Itu kita berbasis kekuatan. Tapi ini pengalaman dari saya yang saya hadapi selama ini, karena jumlah anak saya sedikit Bapak Ibu. Nah, anak saya ini cuma ada, nggak bisa lah dibawa untuk seleksi, mana nanti nggak akan menang dengan keadaan seperti ini. Ini yang harus kita ubah, mindset kita ini harus kita ubah. Walaupun jumlah anak sedikit dengan sumber daya yang ada, itu yang kita maksimalkan. Itulah yang dinamakan asset based thinking, berbasis kekuatan atau berbasis aset yang ada. Apalagi Bapak Ibu contohnya, hari ini materi saya casting, saya nggak punya bola casting, nggak bisa saya membawakan materi ini, nggak akan tercapai tujuan pembelajaran saya. Itu kita berpikir berbasis kekurangan, padahal masih banyak lain yang bisa kita buat untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Nah, inilah di modul 1.2 kita berpikir asset based thinking, berbasis kekuatan. Bapak Ibu mungkin udah asinkronus ya di LMS Bapak Ibu, udah membaca materi-materi di LMS Bapak Ibu. Makanya saya ingatkan, karena ada feedback dari Bapak Ibu. Bukan saya aja yang memaparkan materi, nanti kalau saya yang memaparkan materi Bapak Ibu suntuk olah Bapak ini bercerita saja. Ada umpan balik dan antara kita karena Bapak Ibu nggak membaca LMS. Tapi setelah Bapak Ibu membaca LMS, Bapak Ibu punya kekuatan materi, udah membaca materi, punya ilmu. Apa yang saya sampaikan nanti Bapak Ibu bisa tanya. Jadi ada feedback antara kita, tidak membuat kita ini selalu monoton di dalam ruang tatap maya. Saya itu yang Bapak Ibu, saya harap kepada Bapak Ibu, kita bukan saya aja yang sebagai fasilitator hanya ngomong, Ibu hanya mendengarkan. Tidak. Saya berharap ada umpan balik di antara kita. Inilah yang namanya saling belajar, yang tadi saya bilang tidak menggurui Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa jadi guru bagi saya. Gitu Bapak Ibu. Saya yakin itu. Oke Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sesuai kesepakatan bersama Bapak Ibu, menyalakan kamera jika jaringan memungkinkan, karena dengan jaringan yang mampu membuka kamera Bapak Ibu itu suatu bisa untuk membuat ruang tatap maya ini berjalan dengan baik, ada feedback antara Bapak Ibu. Kemudian mematikan mikrofon Bapak Ibu, karena nanti kalau Bapak Ibu buka di waktu saya menerangkan akan terjadi benturan suara atau gangguan yang lain. Nanti jikalau mau bertanya baru menghidupkan on mikrofon. Kemudian hadir seutuhnya Bapak Ibu. Karena materi ini adalah materi yang paling, kalau bagi saya ini yang paling saya sukai. Ini di guru penggerak juga ada, berpikir berbasis aset, berpikir berbasis kekurangan. Kemudian menghargai waktu bersama Bapak Ibu. Kita pada malam hari ini 2 JP juga, 90 menit juga, sama 2x45. Kemudian Bapak Ibu memaksimalkan fitur chat. Jadi fitur chat yang ada di
ruang virtual, silakan Bapak Ibu manfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Ini adalah etika kita dalam bertanya. Kemudian jika ada gangguan teknis, gangguan jaringan atau mati lampu, itu adalah hal yang wajar. Karena tidak semua daerah di tempat kita yang internetnya bagus Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan atau kemana nih? Kemana arah kita nanti? Kemana akan dibawa? Kemana cara kita itu berpikir aset itu nanti kita bawa kemana? Itu alurnya nanti Bapak Ibu. Ini 5 menit waktunya. Kemudian Bapak Ibu, adapun tujuan kita di ruang virtual ini ada tujuan luasnya. Karena setiap pertemuan pasti tentu kita menyampaikan tujuan di sekolah gitu juga kepada anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak adalah ini. Di sini juga kami punya tujuan, kita punya tujuan. Dan tujuan secara luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian capaian akhir pelatihan ini, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Jadi tujuan akhir dari pelatihan ini, dari Zoom ini Bapak Ibu nanti di sekolah udah berpikir aset, berpikir kekuatan. Tak lagi Bapak Ibu berpikir kekurangan. Misalnya gini, kepala sekolah memberi tugas tanggung jawab kepada kita. Bu, Pak Reza, tolong nanti dibawa pilih atlet-atlet untuk O2SN. Pak Reza bilang seperti ini, Bu, nggak ada siswa kita nih yang mau kita bawa, nggak ada yang mampu untuk ikut O2SN Bapak Ibu. Bu, Pak Reza bilang pada kelas-kelas seperti itu. Kemudian Bu, dana lagi, masalah keuangan, masalah biaya Bu. Itu Pak Reza masih berpikir berbasis kekurangan. Kalau Pak Reza menjawab seperti itu, Bu, saya nggak bisa nih Bu, alat nggak ada kita Bu. Itu masih Pak Reza masih berpikir kekurangan itu seperti itu. Jadi yang kita harapkan Pak Reza berbasis kekuatan. Seberapa besar pun kekuatan kita, peserta didik kita untuk ikut O2SN, seberapa mampu dia. Kita sebagai guru olahraga tahu di mana kemampuan peserta didik kita. Kita bawa, oke Bu, ada anak kita Bu ini seperti ini, walaupun jumlahnya 1 orang. Masalah biaya, kita nggak ada biaya, bisa diakali caranya Bapak Ibu, itu yang berbasis kekuatan. Kemudian Pak Reza ditugaskan lagi oleh kepala sekolah, Pak Reza nanti ikut pelatihan PKG ya. Saya nggak bisa Bu, saya nggak punya laptop, saya nggak mampu IT. Itu Pak Reza berbasis kekurangan. Seharusnya tidak seperti itu. Saya mampu Bu, saya pasti bisa. Boleh Bu saya ikut. Kalau nggak ada laptop nanti saya bisa lewat HP kalau Zoom-nya. Kalau tugasnya nanti bisa saya punya teman. Pak Reza berbasis kekurangan, kekuatan. Seperti itulah yang kita harapkan kita sebagai guru PJOK di sekolah. Kita berpikir asset based thinking. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini tujuan capaian modul, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak kepada murid atau peserta didik. Capaian pembelajaran khusus, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Capaian yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK di sekolah. Tujuan dari sesi kita kali ini, Bapak Ibu memiliki perspektif
pendekatan berbasis aset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada murid atau kepada peserta didik. Jadi Bapak Ibu, pendekatan berbasis aset ini adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kemmer, seorang ahli psikolog yang menekuni kekuatan berpikir positif. Nah, ini yang dikembangkan oleh Dr. Catherine, Bapak Ibu. Pendekatan ini merupakan cara yang praktis untuk menemukan dan mengenali hal-hal, Bapak Ibu, yang positif dalam kehidupan. Kemudian kita menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, Bapak Ibu. Jadi kekuatan itulah tumpuan kita berpikir, bukan kekurangan, Bapak Ibu. Ini agenda kita pada Bapak Ibu pada malam hari ini. Nanti mungkin Bapak Ibu ada diskusi nanti di ruang saya, nanti ada break atau berbagi room nanti. Ini 1 jam lamanya Bapak Ibu. 5 menit pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan, penjelasan agenda kegiatan. Kemudian 10 menit kita berpikir berbasis asset based thinking. 60 menit nanti Bapak Ibu diskusi nanti. Kemudian 10 menit memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. 5 menit kita penutup refleksi foto bersama Bapak Ibu. Nah, ini agenda detailnya, mungkin tak perlu saya sebutkan Bapak Ibu. Nah, ini apa nanti yang menjadi pandangan Bapak Ibu nanti terhadap pendekatan asset based thinking. Ini nanti 10 menit. Bapak Ibu, Mahatma Gandhi berkata, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Jadi Mahatma Gandhi ini berkata, Bapak Ibu, bahwa kekuatan ini itu tidak datang dari kapasitas fisik Bapak Ibu, tapi datang dari kemauan Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu, nah itulah yang berbasis kekuatan tersebut. Kemudian Bapak Ibu, berdasarkan nanti proses Bapak Ibu di asinkronus. Bapak Ibu udah sinkronus kan di LMS-nya Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu udah sinkronus di modul Bapak Ibu? Nah, sekarang saya mau bertanya, nanti maksimalkan kolom chat ya Bapak Ibu. Apa pandangan Bapak Ibu terhadap pendekatan asset based thinking atau berpikir berbasis kekuatan? Silahkan Bapak Ibu gunakan kolom chat. Ada pertanyaan di sini setelah Bapak Ibu asinkronus di LMS Bapak Ibu, membaca materi di Bapak Ibu, kemudian timbul pertanyaan, apa pandangan Bapak Ibu terhadap pendekatan asset based thinking? Silahkan maksimalkan kolom chat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu diketik di kolom chatnya. Apa pandangan Bapak Ibu terhadap pendekatan asset based thinking atau berpikir berbasis kekuatan atau berbasis aset? Oke Bapak Ibu, saya tunggu. Ini belum ada yang mengetik. Silahkan Bu Raden, Pak Ferry, semuanya gunakan kolom chat terhadap apa yang telah Bapak Ibu baca di LMS Bapak Ibu masing-masing.
Pak Reza Faliwi, Bu Epi, yang lainnya Bu Muslimah. Nah, ini Pak Arba'in yang pertama nih. Seorang guru harus optimis thinking dalam proses pembelajaran. Jadi pandangan Pak Arba'in terhadap berbasis aset ini atau berbasis kekuatan ini, bahwa seorang guru itu harus optimis, betul, dalam proses pembelajaran. Jangan menjadi pesimis jadi seorang guru olahraga, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Arba'in. Kita tunggu Bapak Ibu yang lain. Baru Pak Arba'in yang nulis. Bu Fitriani, Bu Muslimah, Bu Juliana, Bu Lydia, Bu Misobia, Bu Fitriani, Bu Epi, silakan dimaksimalkan kolom chat. Masih satu Pak Arba'in. Belum ada yang masuk lagi. Apakah Bapak Ibu tidur? Ini Pak Peri nih. Menurut saya pendekatan asset-based thinking sangat membantu menemukan hal-hal positif yang pada diri kita dan peserta didik. Ya, betul sekali Pak Peri. Dengan kita berpikir berbasis kekuatan, kita lebih melihat hal positif daripada hal-hal negatif, daripada kekurangan yang kita lihat Bapak Ibu. Dengan seperti itu kita dapat memaksimalkan proses pembelajaran kita dengan kekuatan yang ada saja. Kita tidak bilang seperti ini, alah materi saya sekarang sepak bola, bola tak ada, bagaimana saya mau menyampaikan materi? Itu kita berpikir berbasis kekurangan Bapak Ibu. Materi saya sepak bola, lapangan bola tak ada, gawangnya tak ada. Padahal dimaksimalkan halaman sekolah, di dalam kelas pun bisa kita pasing-pasing. Nah ini Ibu kita Bu Devi, asset-based thinking mengarahkan kita untuk menemukan dan mengetahui hal-hal positif di sekitar kita untuk pembelajaran yang lebih baik. Ya betul sekali Bu Devi. Sama dengan Pak Ferry tadi, menemukan atau mengetahui hal-hal positif untuk pembelajaran yang lebih baik. Bu Muslimah, kita harus optimis thinking, ya sama dengan Pak Arba'in. Meningkatkan potensi siswa dalam pembelajaran PJOK. Ya kita harus optimis thinking, harus berpikir berbasis kekuatan. Kemudian Bu Epi, kita salah satunya menggunakan pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan potensi yang ada. Sangat betul Pak Bu Epi. Jadi tidak dilihat dari kekurangannya kita Bapak Ibu. Kalaulah kita berpikir berbasis kekurangan, di pelosok itu banyak sekali kekurangannya Pak Ibu. Mungkin nggak jadi kita jadi guru olahraga itu. Kalau kita berbasis kekurangan. Nah, kemudian Bu Juliana, pendekatan ini dapat digunakan sebagai metode kelas di mana setiap siswa dianggap sebagai sumber daya yang dapat digunakan. Ini tertarik saya nih. Silakan Bu Juliana membuka mic-nya, nih sangat tertarik saya nih. Bu Juliana, coba dijelaskan sedikit nih, tertarik saya nih. Coba Bu Juliana. Ini agak lain dari yang lain nih. Ayo Bu Juliana dibuka mic-nya. Ini mana tadi nih? Pendekatan ini metode kelas di mana setiap siswa dianggap sebagai sumber daya yang dapat digunakan. Coba Bu Juliana jelaskan sedikit. Oke, silakan Bu Juliana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kan di situ pendekatannya kita gunakan siswa itu sebagai apa yang kita mau gunakan untuk belajar, Pak. Seperti Bapak bilang tadi kan, saya tidak bisa ngajar, ada olahraganya tidak ada. Jadi siswa tadi kita gunakan
sejenis permainan yang kita modif, misalnya permainan lari estafet misal Pak ya, alatnya tidak ada, kita cari ganti yang lain, kertas kah kita bentuk gitu, kita ganti. Ya seperti itulah Pak dari saya. Oh, terima kasih Bu Juliana. Oke. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu setelah asinkronus sudah memahami masalah kita berbasis kekuatan tersebut, berbasis asset based thinking kayak Bu Juliana tadi. Estafet, tongkat estafetnya nggak ada, banyak yang bisa digunakan, kertas digulung-gulung jadikan tongkat estafet bisa, kayu, ranting kayu udah jadikan, jadi sumber daya yang ada di sekeliling kita itu bisa kita jadikan alat untuk membantu proses pembelajaran Bapak Ibu. Nah inilah yang dikatakan berpikir kekuatan. Jadi Bapak Ibu sudah paham, saya sangat terima kasih kepada Bapak Ibu. Terima kasih Bu Juliana atas pemaparannya. Ini Oke, kemudian Pak. Saya lanjut kepada Pak Rizky. Seorang pendidik harus memaksimalkan kekurangan menjadi kekuatan positif. Ya, kekurangan menjadi kekuatan positif. Jadi bisa juga Pak Rizky. Karena apa? Berarti kita lebih optimis kepada peserta didik kita. Bu Misbawiyah, seorang guru harus berpikir praktis untuk menemukan dan mengenali hal-hal positif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Bu Misbawiyah. Pak Rudi, kita lebih fokus terhadap kekuatan apa yang kita miliki. Ya, Pak Rudi. Jadi bukan kita memandang kekurangan, tapi kekuatan yang ada. Pak Riza Palewi, seorang guru PJOK, harus berpikir positif terhadap peserta didik. Iya, sangat betul. Terima kasih Bapak Ibu. Ada feedback dari Bapak Ibu, saya sangat antusias sebenarnya. Kalau udah memahami di asinkronus modul, di kita enak, saya pun enak menyampaikan Bapak Ibu. Galindo kita Bapak Ibu memahami, saya hanya memberikan sedikit penguatan saja sebenarnya Bapak Ibu. Oh ginilah asset based thinking itu sebenarnya gitu Bapak Ibu. Nah, ini Bu Admin kita, selamat bergabung Bu Admin. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Asset based thinking adalah titik-titik. Keistimewaan asset based thinking adalah titik-titik. Tadi udah Bapak Ibu jawab. Asset based thinking itu adalah kita sebagai guru PJOK berbasis kekuatan atau potensi yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Keistimewaannya apa Bapak Ibu? Pasti banyak. Kalau dalam proses pembelajaran tentu tujuan pembelajaran akan tercapai Bapak Ibu. Tidak akan pernah kita seorang guru PJOK misalnya tujuan pembelajaran hari ini adalah tercapainya gerak lokomotor atau non lokomotor misalnya seperti itu. Tapi karena Bapak Ibu udah tahu berbasis kekuatan itu seperti apa, kita tidak punya lapangan misalnya, kita ganti dengan halaman sekolah atau di dalam lokal. Itu keistimewaan dari kita berpikir berbasis aset Bapak Ibu, memaksimalkan aset yang ada di sekolah. Mungkin di lahan, kalau nggak ada lapangan dalam kelas nggak ada juga, misalnya sekolahnya runtuh, dibawa ke kantor lapangan kantor desa. Nggak ada lagi, mungkin di lapangan masjid bisa juga kita berolahraga Bapak Ibu kan. Jadi kita itulah yang kita maksimalkan Bapak Ibu. Banyak caranya Bapak Ibu. Oke lanjut. Ini mengapa? Capaian pembelajaran tadi, mengapa? Nah ini udah studi kasus Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kita masuk di ruang diskusi nanti Bapak Ibu, nanti ada kasus 3 kasus yang akan kita identifikasi Bapak Ibu. Ini kasus 3 Bapak Ibu, ini mengapa? Ini mengapa dulu, nanti kita balik ke Bapak Ibu. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking Bapak Ibu? Karena tadi mengapa ini? Saya minta salah satu dari Bapak Ibu bisa menjelaskan, karena ini udah tugas Bapak Ibu di asinkronus nih. Di asinkronus ada pertanyaan ini. Bapak Ibu sudah menjawab. Jadi saya pengen mengetahui langsung. Saya minta kepada
Bu Devi lah. Silakan Bu Devi, mengapa guru PJOK itu perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking yang sudah Ibu Devi kerjakan di LMS Bapak Ibu atau di forum diskusian di LMS. Silakan dibuka mic-nya Bu Devi. Oke, Pak. Siap. Oke, Bu. Silakan, Bu. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari? Karena kita guru PJOK dituntut untuk mengelola aset yang ada di sekolah kita, Pak. Contohnya beserta sumber daya manusianya, fasilitasnya, tujuh aset itu, Pak. Oh iya, berarti betul Bu Devi udah membaca materi yang ada di LMS 7 aset ya, betul. Oke, beri aplaus buat Bu Devi. Lanjutkan Bu Devi, masih ada yang mau dijelaskan? Oke, segitu dulu, Pak. Oke, terima kasih Bu Devi atas pemaparan Bu Devi. Bu. Kita dengar satu lagi dari Bu Muslimah. Silakan dibuka mic-nya Bu Muslimah. Mengapa guru PJOK itu perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Bu Muslimah monitor. Silakan Bu Muslimah. Iya Pak, sebentar. Siap. Karena perdayakan mendorong kemandirian dan meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam menyelesaikan masalah, memberi dampak yang lebih positif. Oke, terima kasih Bu Muslimah. Memberikan dampak yang lebih positif, kata Bu Muslimah. Memaksimalkan, kemudian di akhirnya nanti memberikan dampak yang positif terhadap kita. Jadi Bapak Ibu, seorang guru PJOK itu sangat perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking. Kita ada 7 aset atau 7 modal Bapak Ibu. Nanti kita akan jelaskan ada modal manusia, modal politik, modal sosial, modal agama sesuai yang dikatakan Bu Devi tadi, yang dibaca di LMS. Itu nanti akan kita jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga akan menulis tugas di LMS 7 aset yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, 7 modal aset ya Bapak Ibu ya. Aset manusia, modal manusia, Bapak Ibu, modal sosial, kemudian modal fisik, kemudian modal lingkungan, kemudian modal finansial, kemudian modal politik, yang terakhir modal agama dan budaya Bapak Ibu. Jadi ada 7 modal yang nanti akan kita pelajari Bapak Ibu. Jadi itu pentingnya kita belajar Bapak Ibu masalah asset based thinking ini. Kemudian, ini Bapak Ibu. Pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Guru PJOK itu perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan atau aset. Kemudian, jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka guru PJOK itu akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Jadi kalaulah kita sebagai guru PJOK telah terbiasa Bapak Ibu dengan berpikir dari sisi kekuatan, maka kita akan memaksimalkan sumber daya yang ada di sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Kemudian dengan menyadari betapa banyaknya sumber daya yang dimiliki sekolah atau rekan-rekan guru, kita akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, kemudian memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu pola pikir berbasis aset ini. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan hal ini sebenarnya. Saya yakin Bapak Ibu guru PJOK ini orang-orang ahli strategi
ahli-ahli modifikasi. Ya Bapak Ibu kan? Ahli-ahli modifikasi kita ini, coba timbul pertanyaan Bapak Ibu seperti ini. Bapak Ibu setuju enggak mata pelajaran PJOK ini dihilang dari kurikulum? Coba saya bertanya. Setuju enggak Bapak Ibu kalau dihilangkan dari kurikulum? Tak setuju, Pak. Setuju. Ada juga pertanyaan seperti itu. Ada seandainya. Mungkin di LMS ada mungkin. Guru seandainya mata pelajaran PJOK dihilangkan. Kalau saya begini. Saya orang paling terdepan nanti yang akan demo ke sana kata saya. Bagaimana PJOK dihilangkan? Bagaimana tumbuh kembangnya anak-anak kita nanti kalau nggak ada PJOK? PJOK ini mata pelajaran idola di sekolah. Mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah. Saya yakin kalau ada, kayak saya bilang kemarin dah saya sampaikan, kalau ada pemilihan guru idola, guru olahraga ini nggak akan tersingkir dari guru-guru lain. Gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru PJOK adalah ahli strategi, ahli modifikasi. Tak ada yang bisa melawan kita sebagai guru PJOK kalau sudah modifikasi. Jadi itu karena apa? Karena sebelumnya Bapak Ibu sudah berpikir kekuatan. Jadi sekarang kita hanya mengulang-ulang saja Bapak Ibu. Saya yang baru mengajar 7 tahun aja Bapak Ibu, masih berpikir kekurangan, jujur. Sebelumnya saya masih berpikir kekurangan. Tapi setelah saya dididik sebelumnya di guru penggerak, saya sekarang menggunakan mindset saya ubah. Dulu saya berpikir kekurangan, gimana caranya mau mengajarkan ini, nggak ada ini. Tapi apa yang saya dapat di guru penggerak, saya terapkan, tambah lagi di PKG, diberi pemahaman langsung bidang studi PJOK Bapak Ibu. Jadi sekarang saya berpikir walaupun saya di ujung negeri serba kekurangan, saya akan memaksimalkan apa yang ada untuk peserta didik saya agar mereka bergerak. Karena apa? Fase A sekolah dasar itu hanya maksudnya begini, bergerak dan bergerak. Anak-anak kita aja kelas 1, kelas 2 itu mau dia lari, mau dia aktivitas itu udah ada nilainya Bapak Ibu. Udah ada nilainya bagi kita seorang guru olahraga. Mau dia loncat-loncat, disuruh aja loncat-loncat, lompat-lompat. Itu udah olahraga mereka, udah bergerak mereka. Karena apa? Di fase A tersebut kita tidak langsung ke tujuan materi kita, tidak akan tercapai kalau kita langsung ke materi. Disuruh dia tendang bola di lapangan, Pak saya seperti ini, udah nilai bagi kita. Nah, jadi begitulah Bapak Ibu, kita guru olahraga ini orang-orang ahli dalam segala hal. Saya yakin itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, pentingnya pola pikir berbasis aset Bapak Ibu. Ini mewujudkan visi mencapai tujuan-tujuan atau prakasa perubahan. Masalah atau kita atasi atau kita selesaikan. Supaya mencari dan mengatasi masalah. Perspektifnya seperti apa? Pasti ada sesuatu yang salah. Kemudian kekuatan atau potensi yang daya gunakan, upayanya adalah mengidentifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan atau potensi-potensi yang ada atau aset yang ada. Perspektifnya pasti ada kekuatan. Tentu ada potensi, tentu ada aset. Kemudian fokus dari kelemahan, kalau kita mencari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah kesulitan sama dengan kesulitan atau sebagai batu sandungan. Pengalaman emosi tidak menyenangkan kalau kita tidak berpikir aset based thinking. Fokus apresiasi kekuatan, potensi, aset dalam sistem tersebut. Semangat gotong royong atau kreasi, co-creating, masalah, tantangan atau batu lompatan. Pengalaman emosinya apa? Kita bahagia Bapak Ibu kalau tujuan pembelajaran kita tercapai dengan berpikir berbasis aset. Ini kasus Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya bagi nanti Bapak Ibu, kita jumlahnya berapa nih? Bapak Ibu, saya hitung dulu kita jumlahnya berapa. 14 Pak. 12 cuma Pak Rizky kita.
12 karena ya 12 kita bagi 3 berarti 4 ya Bapak Ibu ya. Nanti masuk ke ruang masing-masing. Kelompok 1 itu Bapak Ibu saya jelaskan dulu sebelum masuk ke ruang diskusi. Ini studi kasus 5. Oke. Bentar Bapak Ibu. Studi kasus 3 tadi ini, studi kasus 3. Kemudian studi kasus 4 mana? Ini studi kasus 4. Oke. Baik Bapak Ibu, saya bagi menjadi 3 room. Bentar Bapak Ibu. Kelompok pertama itu studi kasus 3. Ada pertanyaan pemantiknya tadi. Nanti dilihat di grup WA. Saya akan screenshot. Bapak Ibu. Ruang kelompok kecil. Berarti 3 kelompok 4 ya Bapak Ibu ya. Baik, saya buat acak saja. Oke. Nanti Bapak Ibu silakan masuk ke roomnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Empat, oke. Ini 3, bentar Bapak Ibu, saya bagi roomnya dulu Bapak Ibu. Oke. Waktu untuk bisa kasih 15-20 menit lah Bapak Ibu ya. ...20 menit untuk diskusi. Oke, siap. Silakan masuk ke ruangnya masing-masing Bapak Ibu ya. Oke, saya screenshot di WA ya Bapak Ibu. Ruang kelompok 1 itu tugasnya kasus 3. Dengan pertanyaannya ada nanti. Bentar Bapak Ibu. Bentar. Lihat WA Bapak Ibu ya. Ini untuk kelompok 1 studi kasus 3. Untuk kelompok 2 Bapak Ibu, bentar Bapak Ibu. Untuk kelompok 2 studi kasus 4. Bentar Bapak Ibu, saya screenshot dulu. Lihat WA Bapak Ibu ya, dengan ada pertanyaan-pertanyaannya dijawab dengan studi kasus tersebut.
Ini untuk kelompok 2 ya Bapak Ibu, studi kasus 4. Untuk kelompok 3 itu studi kasus 5. Bentar Bapak Ibu. Silahkan bekerja Bapak Ibu sesuai di roomnya masing-masing. Oke, bisa Bapak Ibu mengerjakan? Halo Bapak Ibu, udah jelas apa yang mau dikerjakan Bapak Ibu? Maaf Pak, untuk masuk ke ruangannya gimana nih Pak ya? Ini kalau yang Bapak udah di room 1 nih, udah yang lain di ruangan yang lain. Bapak tetap di room ini. Oke. Ibu on kamera aja. Berarti kami kelompok berapa nih Pak? Ini kelompok 1. Ini studi kasus 3 ya Pak ya? Iya. Maaf saya tak bisa on kamera Pak, karena kalau on kamera itu kadang suaranya putus-putus Pak, jadi sinyal kurang bagus Pak. Oke, siap. Siap Pak Rudi, nggak apa-apa Pak Rudi. Halo Fitri. Bentar, boleh Bapak Ibu share screen ya, saya hentikan dulu ya. Nah, ini boleh Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bekerja kelompok, boleh share screen. Nanti hasil Bapak Ibu itu akan didiskusikan nanti atau share screen di siapa, tunjuk nanti yang menjadi moderator, kemudian tunjuk nanti yang memaparkan materi. Silakan bekerja Bapak Ibu. Fitri, Ares. Hidupkan dulu mic-nya, Res. Oh, Bu Fitri. Fit. Tadi muncul. Ada. Oh, untuk acara. Apalagi itu acara. Pesta rakyat. Aku memang tanya aku kali itu gitu. Aku tanya mau buka poli atau sauri terakhir. Mana orang yang ngomong ini terkait ngilang terkait. Aku balik ladalah esok ingin ke sukin ke ngomong. Aku balik aku ngomong. Ini hari itu. Mungkin latihan poli sama mati. Res, dia nomor berapa, Res? Hah? Padahal dia nomor berapa? Aku yakin mau ngasuti kayak apa nih. Oh, dia ada 3 nih. Jaringan aku pun hilang. Ayah jaringan memang nih. Di kota mana Kak Met? Oh, Pak Rudi.
kita ada 3 nih, bagi-bagi biar cepat selesai. Ya Bu. Berdasarkan kasus ketiga, ada 3 soal. Kita studi kasus yang 5 ya Bu ya. Kita 3, kita kelompok 1. Yang ketiga, Pak. Oh 3 ya. Ya. Soalnya Identifikasi pendekatan berpikir. apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Terus nomor 2, Identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. nomor 3, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Baca nomor 3. Ini ya kan. Aku sedikit nunggu kayak untuk terang dan ada daftarnya awak kemajuan dia apa? Dia ke pemuda daerah no. Jadi pemuda daerah. Aslinya pemuda serah. Biar Pak RW. Apa yang kita demokrasi, iya lah tuh filmnya gua mau ngomongin Berarti ada Bapak. Berarti anu nih apa tuh? Apa tuh? Kekurangan dia karena dia tidak dapat tidak dapat nol lapangan itu. Iya, dia tidak dapat lapangan dia. Aku baca soalnya dulu. Dia kata kepala sekolahnya rumit katanya, sangat rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan. Nah, pendekatan berpikir apa yang dipakai Pak? Itu apa tuh namanya tuh? Musyawarah ya? Bermasyarakat. Tidak, dia kan 2 pendekatan jadi tuh. Iya, melalui surat. Dia defisit based thinking. Kekurangan. Pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Garak amat kecewa. Padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut karena dapat mempersingkat jalan. Dia kan ada 2 nih, aset based thinking itu tadi kekuatan. Kalau yang defisit based thinking itu kekurangan, hambatan atau masalah, memusatkan perhatian pada mengganggu apa yang kurang dan apa yang tidak bekerja. Ini berbasis kekurangan kayaknya nih. Ya, berarti Pak defisit based thinking Pak ya? Iya. Thinking atau kekurangan. Identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut.
Berarti sumber daya manusianya, apa gitu? Iya, sumber daya manusianya. Fasilitas. Dia kan ada 7 aset tuh kan? Dia asetnya ada 7. Aset manusia, sosial, politik, finansial, budaya, Agama. Bawa minum dulu, Bu Devi. Apa aja sih tadi Bu? Saya hilang-hilang bekal aku nah. Iya, coba minum dulu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih, Pak. Pak. Waktu masih 21 menit lagi, maksimalkan waktunya Bapak Ibu ya. Apa jasitnya tadi Bu Raden? Dia ada 7 aset, manusia, sosial, politik, finansial, budaya, agama, fisik. Berarti Sosial maksudnya. sumber daya, sosial, Ya, alasan. aset sosial kayaknya ada juga. Karena kan itu tadi Kayaknya ada apa ke orang tua siswa kan, berarti masuknya ke masyarakat itu kan. sumber daya manusia. Nomor 3. Nomor 3-nya, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Itu sosial aja kan ya. Apa strategi res? Pak, ada di 18 menit lagi, Pak. Lama mas gitu. Bisa. Strategi apa yang akan kita kembangkan supaya apa tadi? Tadi sudah tahu jawabannya semua tuh. Wah, sama kita Pak. Tak terlalu jawab sendiri Pak. Jelaskan strategi apa yang akan kita Berarti strategi apa kita pakai sih Pak? Strategi 443 ya Pak. Oh Pak,
Strategi 4-4-3 aja lah. Main bola. Ibu Fitri ujung tombak ya. Aku ke print dah, Riz. Inilah kau ini lengkap tuh. Kami tak bisa lengkap. Printer di samping gimana nah? Strategi apa yang dikembangkan berdasarkan pendekatan Strateginya lagi. Si tersebut. Masih semangat Pak Rudi, Pak Rizky, Bu Devi, Bu Fitriani. Semangat. Oke. untuk strateginya ya Bu. Strateginya apa? Ya saling musyawarah aja mungkin antara Orang tua dan pihak perusahaan Pak ya. kepala sekolah, masyarakat, sama orang tua siswa itu kan dengan pemilik perkebunannya itu kan. Cek. Yang jadi masalah kan pihak perkebunannya itu dia tak mau dia. Ya, tidak mengizinkan. Tak mengizinkan. Kalau lapangan dipakai. Mana tahu kalau semuanya ini kan tergerak juga hatinya. Ini kan pemilik perkebunan juga. Strategi yang pertama bermusyawarah kepala sekolah, masyarakat, orang tua dan pihak perkebunan. Iya. Kalau tadi kan hanya ini aja, belum musyawarah Pak kepala sekolahnya, cuma dia bilang kan. Ya, karena bukan wewenang dia gitu dia kan. Karena ini kan masalah pendidikan Bang. Jadi Pak saya memang harus musyawarah dulu dia. Nah, kalau perlu undang pihak kepolisian loh. Biar mau dia tuh. Bikin MOU ya. Ya. Dia pun juga melintas ke sekolah tuh bukan menggunakan sepeda motor, tapi berjalan kaki. Jadi tidak merusak. Untuk kepentingan bersama juga. Iya. Berarti Pak Kepala Sekolahnya juga Pak membiasakan harus berjalan kaki dan bersepeda, tidak boleh menggunakan motor dia Pak. Mungkin karena melintas perkebunan ini kan. Ya kan biar jalannya lebih singkat juga kan. Iya. Intinya apa juga bisa buat mungkin tak buat surat perjanjian karena kan yang tukang apa pemilik perkebunan ini kan tak mau katanya kebunnya dirusak kan. Pakai surat perjanjian mungkin antar masyarakat atau pihak sekolah kalau tidak akan dirusak kebunnya. Di situ juga dijelaskan ya Pak, pemimpin perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana, sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Jadi untuk boleh anu lah, pendaftar, pendaftar, boleh. Apa lagi mesti loh?
Baik. Oh iya nggak. Ano tarik padu sa. Sana. Jadi, baru ni so. Ya, mana sudah ke acara? Ya, aku ni. Tahu kamu? Oh iya. Kau bilang dulu. Kalau kita melakukan pemain, isi main kamu tidak masuk, tidak. Udah kakak itu. Dari tik main. Ya, jadi pacarnya aja. Oh, betul beri macam. Lu dia mana main. Lu dia apa? Paling enggak. Paling juga. Kalau sepaling dia Ya gitu aja Pak. Yang nomor satu tadi deficit based thinking atau Ya nanti kan bisa lah dijabarkan pas. yang kedua ini sumber daya manusianya. Terus yang kedua sosial. Terus soal nomor 3-nya strategi yang akan kita kembangkan ya dengan bermusyawarah antara Kepsek, masyarakat, orang tua dan pihak perkebunan. Seperti mungkin nanti minta bikin surat perjanjian bagaimana supaya anak-anak itu tidak merusak, gitu kan? Yang aset tadi lingkungan ada Bu ya? Ada. Masukkan aja lah lingkungan Bu. Ada lingkungan PT itu, itu lingkungan perkebunan. Iya. Ada lingkungan sekolah. Oke, tanya Res, nanti jawab sama-sama ya Res. Nak video. Mau chat nyata sini. Jadi nanti kita sama kelompok lainnya juga bahas diskusi nih. PIS 9 menit lagi digabungkan lagi nih. Mana ngecak orangnya? Bu Fitri. Rohaninya. Soalnya ini orang mana Kota Baru ya dia nih? Minta dulu satu angkatan kami ini Penjas. Ya, aku pernah lihat dia nih sebenarnya. Kapan? Aku bilang kayak di Kota Baru dia tinggal. Gimana ipitnya? Dia kelas A, kelas inner tak kon ipit? Kelas A kan? Entah aku. Dia angkatan berapa nih? Angkatan kami nih 2010 masuk. Oh, 2010. Dulu 2009, teman berhenti. Maksudnya 2011. Aku di Kemuning, PI. Oh, ibu di Kemuning. Iya. Kemuning Selatan kan? Kemuning Selatan. Oh. Kemuning. Oh, Kemuning tua, Kemuning muda. Kemuning muda. Oh, Kemuning muda. Oh, SD ya? Iya. SD di tepi jalan bukan? Masuk ke dalam? Masuk di dalam. Sama dengan kami. Oh, Pak Rudi Selensen juga ya, Pak? Enggak. Kecamatan Kemuning ya. Di mana ya? Enggak. Kami di apa? Di Setaro, Pak.
Oh di Sekarang. Enak dengan kemuning nih Norisnya. Iya, cuman Kecamatan bini awak dulu. lagi di Selensen. Nah, macam Ibu Juliana kan, Ibu Eka Fitriani itu kan dari situ juga. Iya. Angkatan itu. Bapak SD Pak ya? SMP Pak. SMP sekarang ya? Iya. Sampai satap. Oh satap belum berubah Pak? Nah, di Kemuning tuh kami lah tinggal lagi yang satap. Yang mana tuh yang satap lagi? Oh, Betah kami belum, Pak dengan satap tuh Pak. oh belum berubah. Oke, kami udah berubah. Udah diajukan, cuma banyak kendala kemarin kan. Ada juga Bapak ada dia kepala sekolah SMP itu Pak siapa namanya? Orang kita Minang. Serempak kemarin perubahan SMP Satapnya itu. Ya, perubahan nomenklaturnya. Ya, yang lain udah berubah. Apa Satap yang penting negeri. Apa-apa Pak. Yang penting gaji lancar ya. Yang penting gaji lancar. Ini nunggu kesra lagi tuh. Kalau Bu Raden sedap lah dia dah. Full. Kesra masuk dah. Udah habis dah Pak. Sudah sertifikasi dah. Bapak belum sertifikasi Pak? Belum ada Pak. Kemarin pernah dipanggil, cuman kurang respon kemarin. Aku 2018, 2020 baru PPG. Aku 2020-2021 ada pemanggilan tuh, cuman kemarin kan terbagi juga, tidak fokus di sekolah Pak. Dan ini baru fokus lah sedikit. Kalau ini 2022. Maaf Pak, kami sedikit bercerita nih Pak. Lanjut. Sama Mbak En, sama Reren. Siska kelompok 3 ya dia? Kelas 3 ya? Kan tadi sih nanya tugas gitu itu. Itu lah, aku bilang bang tadi, kataku apa tak kau kirim lagi tugas tuh. Waktunya cuma 2359, tutup dah. Kalau Reren, dia nanya Reren, kita Reren tanya Devi gitu dia. Iya. Masih menit lagi Bapak Ibu. Kita tunggu kawan-kawan yang lain dulu. Jadi Mic Bapak terbuka Pak. lupa, itulah Bu Raden kadang-kadang lupa kan. Setelah Bapak Ibu asinkronus di LMS kan enak. Jadi sudah dibaca materinya, sudah dipahami. Saya hanya sekedar memberikan penguatan aja Bapak Ibu. Sudah kami print Pak. Alhamdulillah, begitulah semangat Bu Raden. Terima kasih Bu Raden atas semangatnya. Nanti ini Bapak Ibu akan bisa dimasukkan ke PMM juga sertifikatnya nanti. Setara dengan sertifikat guru penggerak kalau nggak salah kemarin 128 poin. Jadi Bapak Ibu nggak memikirkan lagi sertifikat ini, sertifikat itu nanti. Kemudian ilmunya, kemudian Bapak Ibu ikutlah Bu Raden guru penggerak angkatan 12. Pak Rizky, ikutlah. Bu Fitriani, Bu Rudi silahkan nih, Pak Rudi silahkan ikut. Banyak ilmu. Sering buntu tak Pak. Tak jauh beda tuh sama Pak Rudi itu. Alasannya guru PJOK seperti inilah semua Bapak Ibu. Sebenarnya guru PJOK ini orang hebat yang apa namanya, otak kirinya terisi, otak kanannya terisi gitu Bapak Ibu. Cuma kenapa? Karena kita guru olahraga ini malas saja yang banyak. Pikiran bercabang-cabang loh Pak. Iya, hobinya kita ngopi, telur, itu hobi itu kita kan. Iya Pak Rizky kan? Nah. Saya pernah kerjakan modul, kawan ngajak main poli Pak. 2 menit lagi kita akan nanti Bapak Ibu. Nanti ada salah satu dari Bapak Ibu yang bisa share screen Bapak Ibu ya, memaparkan materi.
Nanti mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain Bapak Ibu. 2 pertanyaan masing-masing, 2 pertanyaan dari kelompok lain nanti. Tanggal 19 hari Rabu. Bapak Ibu, sudah masuk ke ruang utama semuanya. Jadi setelah Bapak Ibu berdiskusi, akan dari Bapak Ibu memaparkan hasil diskusi Bapak Ibu nanti. Silakan di screen nanti salah satu dari Bapak Ibu dipilih jadi moderator 1, sersen 1 untuk menyampaikan hasil diskusi atas studi kasus yang telah Bapak Ibu pecahkan secara berkelompok. Baik Bapak Ibu, untuk kelompok pertama kita mulai dulu dari kelompok mana ya Bapak Ibu? Kelompok, coba yang berani duluan yang mana? Terserah Bapak Ibu. Boleh kelompok 1 duluan, boleh kelompok 2 duluan, atau kelompok 3 duluan. Silakan Bapak Ibu, mana yang dulu saja, mana yang silakan resen, mana yang berani kelompoknya tampil duluan. Bu Juliana. Bapak Ibu. Ya, kelompok 1 Pak, kami mencoba untuk menjawab. Oke, silahkan untuk di share screen Bu Juliana, kemudian jadi moderator 1. Kita beri dulu tepuk tangan bersama. Ya, berani. Oke, silahkan Bu Juliana dipimpin. Iya, yang kelompok 1 tadi yaitu tentang kasus 3, Pak ya. Soalnya identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Jadi di situ kami izin Bu Juliana, izin dulu Bu Juliana, bisa di share screen hasilnya, hasil diskusinya di share screen atau ditayangkan. Ditayangkan? Iya, biar nanti ada enggak dibuat tadi di Word atau di mana atau di PDF kan atau gimana tadi enggak? Enggak. Biar teman-teman Bapak Ibu yang lain bisa bertanya, melihat studi kasusnya, kemudian pertanyaannya. Jadi nanti ada pertanyaan, kita kasih kesempatan dari kelompok lain itu mengingat waktu, satu kelompok 1 pertanyaan saja. Biar nanti ada feedback kita bersama. Itu tadi tidak ditulis di Word, ditulis di buku cuman Pak. Iya. Oke lah, nggak apa-apa, nanti untuk kelompok selanjutnya nanti bisa di share screen Bapak Ibu ya. Seperti kayak gini kami coret-coret. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, nanti dianukan Pak. Siap. Oke, silakan Bu Juliana langsung saja dipaparkan. Oh, Pak Peri ini ada resen nih. Bentar Pak Peri, ada apa Pak Peri?
Oh, kira tadi kalau Ibu Juliana belum memaparkan, biar kelompok dulu memaparkan. Boleh. Gimana Bu Oke. Juliana? Boleh dilihat dulu kelompok Pak Peri memaparkan? Oke lah Pak, sip. Nggak apa-apa ya, nanti Bu Juliana habis ini ya. Ayo Pak Peri, silakan Pak Peri, moderator Ya. 1 untuk memaparkan materi 1. Silakan di screen. Ya. Pak ya, moderatornya tadi dah berunding Ibu Miss Bawiyah tadi moderator dari kelompok 2. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti Zoom seperti biasanya. Dan tak lupa pula selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Fasilitator dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sama-sama kita berjuang. Baiklah, dalam kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Bapak Peri Firmansyah. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Peri. Untuk hasil dari diskusi kami, tadi kami kena di studi kasus 4, yaitu di situ ada pertanyaan apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan. Jadi dari diskusi kami di kelompok 2 antara Ibu Miss Bawiyah, Muslimah dan Pak Arba'in, jawaban kami aset yang sudah dimiliki itu aset manusia, lingkungan, sosial, finansial, dan lingkungan alam. Dan aset yang sudah dimanfaatkan ada 4 aset, aset finansial, manusia, sosial, dan lingkungan. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan hasil dari diskusi kami di kelompok 2. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Bu moderator, silakan. Bu, mic-nya Bu. Maaf Pak ya, gaptek. Baiklah, itulah tadi pemaparan hasil diskusi kami yang disampaikan oleh Pak Peri Firmansyah. Seandainya kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Satu aja cukup mengingat waktu Bapak Ibu. Sebenarnya tadi Pak Peri harus dipaparkan dulu studi kasusnya. Sebenarnya harus di atas nih, harus ada. Jadi Bapak Ibu yang lain, tapi nggak apa-apa untuk kali pertama Bapak Ibu. Nanti untuk diskusi selanjutnya, kalau ada studi kasus, dipaparkan studi kasusnya di atas, baru pertanyaannya di bawah. Kan bisa tuh hasil screenshot itu dimasukkan ke Word ya Pak Peri ya. Nah, jadi tahu Bapak Ibu yang lain bisa memecah. Apakah ada pertanyaan? Nah, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan nggak ada kata Bu Miss Bawiyah. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Kayak zaman. Oke, kalau nggak ada Bapak Ibu mungkin karena pertama kali nih Bu. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kalau ya, nggak ada pertanyaan, silakan Bu Miss Bawiyah ditutup saja dulu biar saya kasih penguatan sedikit. Kalau ada pertanyaan. Tutup ya Pak? Ya, silakan ditutup Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak. Ya, baik Pak.
Terima kasih kepada Bapak Fasilitator yang telah memberikan kami waktu, dan kepada teman-teman yang kelompok lain kami ucapkan terima kasih. Saya sebagai moderator, jika ada kata-kata saya yang kurang pada tempatnya, sekali lagi saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 yang telah memaparkan studi kasus 4. Jadi besok Bapak Ibu kalau ada materi dipaparkan studi kasusnya baru pertanyaan di bawah. Jadi Bapak Ibu yang lain bisa menjawab. Boleh bentuknya di Word, boleh di Canva atau di PDF kan terserah Bapak Ibu nanti. Jadi tadi studi kasusnya studi kasus 4 SMA Jiwa Raga. Kemudian pertanyaannya apa saja aset yang dimiliki oleh SMA Jiwa Raga. Kelompok 2 menjawab ada aset manusia, ada aset lingkungan, sosial, kemudian finansial, lingkungan alam, kemudian aset yang sudah dimanfaatkan aset finansial, manusia, sosial, dan lingkungan alam. Jadi Bapak Ibu, aset manusia, modal manusia tentu ada di sana tenaga pendidiknya. Kalau di sekolah kita masing-masing Bapak Ibu ya, ada pendidiknya, ada komitenya, ada orang tuanya, itu modal manusia Bapak Ibu. Modal finansial apa? Contohnya ada dana BOS, kemudian ada dana komite, mungkin kalau Bapak Ibu punya dana komite. Modal sosial apa? Banyak. Lingkungan alam, pemanfaatan yang ada di sekitar. Jadi nanti Bapak Ibu akan dijelaskan satu persatu. Jadi Bapak Ibu, 7 modal aset yang ada di sekitar sekolah kita itu kita manfaatkan. Modal politik, contohnya modal politik seperti apa? Hubungan dengan, misalnya gini, hubungan dengan seorang anggota dewan yang bisa membantu sekolah tersebut. Itu karena ada hubungan politik kan Bapak Ibu? Misalnya ada dana pokirnya untuk sekolah kita misalnya. Hubungan politik dengan kepala desa, mungkin kepala desa memberikan bantuan berupa baju, berupa apa, itu karena hubungan politik Bapak Ibu. Kalaulah tidak ada hubungan politik, mungkin tak akan ada dapat bantuan kita Bapak. Sama dengan hubungan sosial Bapak Ibu. Jadi inilah kita memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar. Ini jikalaulah nanti Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, ini akan terasa Bapak Ibu. Ada modal manusia seperti apa tadi? Komite, orang tua, tenaga pendidik, banyak Bapak Ibu, itu modal aset-aset yang ada di sekolah kita yang kita manfaatkan, yang harus kita manfaatkan Bapak Ibu. Terima kasih untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya menghemat waktu itu kelompok 1, silahkan Bu Juliana. Pak Peri silahkan hentikan presentasenya. Dihentikan. Oke, terima kasih Pak Peri. Silakan Bu Juliana untuk memaparkan hasil diskusinya. Saya Zoom-nya tidak pakai laptop, Pak, pakai HP. Jadi Iya, oke, nggak apa-apa Bu Juliana, nggak apa-apa. langsung jawab aja, Pak ya. Iya, sip. Oke lah. Mana dia pergi? Tunggu, Pak. Soalnya tadi. Mana soalnya tadi? Silakan Bu Juliana. Ya, tunggu bentar, Pak. Mana? Bang, mati. Pakai bumbu dulu. Silakan Bu Juliana.
Yang lain aja dulu, Pak. Boleh, silakan kepada kelompok yang belum, silakan kelompok Bu Epi ya, yang belum ya. Silakan Bu Epi. Selagi kita menunggu Bu Juliana untuk tampil berikutnya. Kami dengan Bu Epi satu kelompok, Pak. Nah, siapa yang belum kelompok? Bu? Kami, Pak. Oh, Bu Raden ya, Bu Depi. Silakan Bu Depi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan prestasi kami yang mana di sini yang akan dijelaskan oleh Bu Depi. Yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jelaskan strategi apa saja yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Mungkin jawabannya akan dijawab oleh Bu Depi. Silakan Bu Depi. Kami nak nimbulkan itu presentasinya tak mau nih, Pak. Kenapa tolong Bu? Dulu aja. Lalu. Kemudian Pak, kami jawab langsung aja Pak ya. Boleh silakan. Untuk studi kasus yang 3, di mana tunggu dulu. Di sini yang pertama kami menjawab defisit basic thinking karena dia kekurangan, karena di situ Kepsek dan Pak Garannya tidak melakukan diskusi sama pihak perusahaannya Pak. Terus yang kedua, yang asetnya sumber daya manusia, sosial dan lingkungan. Dan yang ketiga, strategi yang akan kami kembangkan di sini bermusyawarah antara Kepsek, masyarakat, orang tua dengan pihak perkebunan seperti membuat surat perjanjian, MOU gitu. Kepada kelompok lain ingin bertanya. Jadi dipersilakan pada kelompok lain ingin bertanya kepada kelompok 1. Jadi tadi jawaban pertama tadi Bu Delvia berpikir defisit based thinking ya. Oke Bapak Ibu yang lain silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke Bapak Ibu, Pak moderator silakan dipimpin. Ada yang mau bertanya atau tidak? Mengapa kami jawab defisit based thinking? Karena di situ dia tidak ada rembuan gitu Pak, memusatkan perhatiannya pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, apa yang tidak bekerja, segala sesuatu akan dilihat dengan cara pandang yang negatif Pak. Oke. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ya ditutup aja Pak Rizky karena ini baru pertama diskusi kita. Nanti depannya berharap saya Bapak Ibu harus ada feedback, kemudian membuat pemaparannya, ada kasusnya, kemudian ada penjelasannya, boleh di Word, boleh di Canva, silakan seinovatif Bapak Ibu. Silakan Pak Rizky ditutup saja Pak Rizky. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan mungkin yang sudah disampaikan oleh Ibu Depi. Terima kasih, kami tutup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Tadi Bu Depi sudah menjawab 3 pertanyaan tadi dari kasus ketiga. Pendekatan berpikir yang digunakan guru dalam situasi kasus itu seperti apa? Defisit based thinking, itu betul sekali Bu Depi. Bu Depi udah asinkronus di LabS, betul-betul memahami sampai-sampai beliau print. Begitu semangatnya beliau Bapak Ibu, ini patut kita contoh sebagai suri teladan bagi kita. Betul-betul materi beliau print, beliau pahami,
Sehingga dalam diskusi beliau alot sama Pak Rizky. Ini contoh, bukan saya membandingkan dengan yang lain, tidak. Bapak Ibu sudah hebat semua. Bu Juliana, Bu Fitriani, Bu Muslimah sama semuanya udah bisa berdiskusi dalam room, tapi kedepannya kita sama-sama belajar, nanti udah bisa menggunakan atau berinovatif seperti penggunaan Canva atau menjadikan PDF nanti, atau Word pun juga boleh. Kita tidak terpaku dengan satu media saja. Bapak Ibu sekali lagi jangan terbebani. Nanti ini adalah pengalaman bagi Bapak Ibu diskusi dalam ruang virtual. Nanti waktu di tatap muka kita akan lebih banyak juga berdiskusi Bapak Ibu. Oke, terima kasih pada kelompok 1. Bu Juliana ya mungkin terakhir ya. Silakan Bu Juliana dipaparkan hasilnya, mengingat waktu udah 2 jam 21.42. Mungkin saya minta 10 menit lebih kurang lagi kita tutup. Silakan Bu Juliana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab aja Pak ya. Maaf Ya, Pak ya, siap. tadi ada gangguan. Oke, nggak apa-apa Bu. Iya. Lanjut saja. Yang pertama jawabannya yaitu kami menggunakan berbasis aset kekuatan Pak. Yang kedua yaitu identifikasi aset manusia dan sosial. Kalau yang ketiga kami menggunakan strateginya yaitu kami mengundang kepala desa atau dengan masyarakat dengan yang punya lahan Pak. Di situ nanti kita bermusyawarah agar mereka mau memberikan lahannya gitu. Ya, itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang kawan yang lain, jika ada kelompok lain mau bertanya, silakan untuk menjawab. Oke Bapak Ibu, ada yang mau menjawab, bertanya tuh Bapak Ibu? Nggak apa-apa. Nah, kita sambil belajar ya Bapak Ibu ya. Diskusi yang alot itu nanti kita sedikit pelan-pelan saja. Tentu kedepannya dalam berdiskusi kita akan lebih alot lagi. Ada saling bertanya karena udah memahami di LMS masing-masing. Oke Bu Juliana, silakan ditutup aja mengingat waktu malam sekali. Iya Pak Pran, karena ini baru pertama sekali mengikuti kan. Iya betul, nggak apa-apa Bu Eti. Kita sama-sama belajar alon-alon kalau bahasa Jawanya. Silakan Bu Juliana ditutup. Oke, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, mohon maaf ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, maklum masih dalam belajar. Situlah yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa Bu, kita saling belajar, sama-sama belajar. Oke Bapak Ibu, izin saya screen lagi. Ini bentar Bapak Ibu. Mana PPT-nya pindah ke sini sebentar Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, ini sebenarnya jawaban dari studi kasus keempat seperti ini. Ini udah Bapak Ibu bahas. Kemudian sedikit perlu diingat Bapak Ibu, ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya aset manusia, sosial, agama atau budaya, fisik, lingkungan alam atau finansial, dan juga politik. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita merefleksikan bersama, kita minta Bapak Ibu menjawab di link Jambor yang akan saya bagikan Bapak Ibu. Minta 5 menit saja sebelum ditutup dengan pertanyaan apa saja aset yang Bapak Ibu miliki di satuan pendidikan untuk mendukung Bapak Ibu dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Sebentar linknya saya bagikan Bapak Ibu. Saya bagikan linknya di Bapak Ibu ya, di grup. Bentar Bapak Ibu. Minta waktu 5 menit saja menggunakan link Jambor.
Silahkan diklik Bapak Ibu link Jambornya Bapak Ibu ya. Nah, ini udah saya bagikan di grup link Jambornya Bapak Ibu. Bisa buka Bapak Ibu. Coba dibuka link Jambornya Bapak Ibu. Silakan digunakan sticky note-nya Bapak Ibu. Ini ada yang di bawah ini ya, yang untuk menulisnya Bapak Ibu di link Jambornya itu. Oh, itu ada sticky note apa namanya ya. Nah, bagian ini Bapak Ibu untuk menulisnya Bapak Ibu. Nih, ada sticky note. Bapak Ibu bisa menulis di sana buat nama. Kemudian silahkan dijawab Bapak Di mana Ibu. Pak Pran? Sebentar Pak Pran, di mana diklik Pak Pran? Nih di ada tulisan sticky note Bapak Ibu. Bu, ini ya. Nah, contoh seperti ini ya ditulis. Bisa Bapak Ibu. Bentar. Ibu, ini ada yang di bawah panah. Kan ada panah nih sebelah kiri. Di panahnya sebelah kiri. Di bawah panah itu. Kelihatan nggak Bu Epi? Nah, ini Bu Raden. Ini saya contohkan Bapak Ibu ya. Tekan stick note 1, bikin nama. Misalnya Francisco. Ketemu sama Ibu Dofran. Nah, ini kan nama saya ada nih Bapak Ibu. Bisa nih. Silakan, nampak Bu Epi? Tak ada. Bapak Ibu yang lain bisa. Ini ada di bawah tanda panah sebelah kiri. Ada itu ini yang ini sticky note. Tak bisa masuk Pak, minta akses Pak. Minta akses. Yang lain gimana? Sama Pak, saya juga minta akses Pak. Tak mau juga Pak. Bisa Pak, ya, saya bisa Pak. Aplikasi. Bu Pak Peri bisa? Kami bisa Pak. Bisa. Saya bisa Pak. Bisa. Kenapa minta akses? Ulang lagi Bapak Ibu. Cuman pertanyaannya lupa. Ada pertanyaannya ada tuh Bapak Ibu. Ada pertanyaannya udah saya buat tuh. Oke. Nah tuh. Ini saya susun. Nggak kelihatan pertanyaannya. Bapak miliki. Apa saja aset yang Bapak miliki di satuan pendidikan? Ini pertanyaannya. Pertanyaannya nih, Bu. Nggak ngambilnya di mana Pak Pran? Bapak Ibu pertanyaannya jangan ditarik ke bawah. Ngambilnya di sini nih. Nih ada saya tak bisa gimana nulisnya. Nah, nih sticky note ada. Ibu sampai sekarang belum bisa di mana nih? Anda memerlukan akses Pak, itu katanya. Ada yang memerlukan akses? Iya Pak. Memerlukan akses. Yang udah masuk Pak Riza Pahlawi bisa, Pak Peri bisa, Bu Raden bisa, Bu Lydia bisa, Pak Arba'in bisa kan? Nah, yang bisa masuk. Tapi tak bisa nulis Pak. Mana nulisnya? Ada di bawah tanda panah Bu sebelah kiri nih. Bisa nggak Ibu lihat? Ada tulisan sticky note. Ini masih nama aja, belum ada menjawab pertanyaan Pak Peri, belum dijawab pertanyaannya. Pak Peri bisa jawab? Nggak apa-apa, yang belum bisa nanti kita belajar pelan-pelan Bapak Ibu. Yang sudah bisa saja dikerjakan. Pak Arba'in ini bisa nih, teman. Jawabannya nggak ada, cuma nama aja. Pak Reza juga nama aja. Bapak Ibu kalau memakai HP memang tidak bisa, cuma kalau pakai laptop baru bisa. Pertanyaannya Pak Arba'in ada yang putih itu ya? Pak Arba'in juga tuh, dua gitu. Kami tak bisa Pak, karena kami pakai HP. Oh iyalah, nggak apa-apa Bu, kalau pakai HP nggak apa-apa. Iya. Ini Pak Arba'in dijawab pertanyaannya Pak Bain, Bu Raden dijawab pertanyaannya masih nama saja nih. Kliknya di mana Pak? Apa Pak? Untuk bikin jawabannya kliknya di mana? Edit aja kan? Edit aja ya. Benar kan? Edit aja. Ini. Saya contohkan. Kelihatan nggak saya? Adalah itu aja. Pembelajaran.
yaitu sarana dan prasarana ya. Selain manusia. Nah, seperti saya itu bisa tuh Pak, gitu Pak Armain buat nama, habis itu tulis langsung gitu. Bisa. Ini kan masih nama nih. Tuh kayak Bu Raden tuh. Bu Raden dah bisa tuh, alhamdulillah. Belajar kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Nah, tuh Bu Raden yang sudah menjawab. Bagi yang belum bisa, Bapak Ibu nggak usah dipaksakan. Raden gurunya Pak, dari kuliah tuh gurunya. Nggak apa-apa, yang bagi yang bisa saja. Bu Raden berbagi nanti kalau yang bisa bantu Bapak Ibu yang lain. Maksud yang mendukung pembelajaran itu ya. Oh, di mana Bu musikan Bu? Gitu. Oke. Kan. Nah, Baen, mikrofonmu matikan. Oke, itu Bu apa lagi nih yang udah menjawab? Ini bisa nih. Udah banyak yang bisa Bapak Ibu. Oke. Pak Armain, aset yang digunakan modal manusia politik ya Bu Raden, aset manusia, aset sosial, lingkungan finansial Bu Misbawiyah, aset yang mendukung kualitas sarana-prasarana, aset yang mendukung ya banyak Pak Peri, aset manusia, finansial, lingkungan. Ini udah mantap, alhamdulillah udah bisa Bapak Ibu. Sebentar saya screen sebentar karena ini laporan bentar. Paham, cuman yang mengeluarkan poin. Gimana Bu? Gimana Bu Raden? Bu Misbawiyah tuh Pak. Oh, Bu Misbawiyah gimana Bu? Bumi jangan goto, cepat sembuh nanti. Udah Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu apa saja aset yang Bapak Ibu miliki. Udah menjawab Pak Armain, udah menjawab Bu Misbawiyah, udah bisa Bu Depi. Yang bagi Bapak Ibu yang nggak bisa nggak apa-apa. Seiring berjalannya waktu nanti akan bisa. Nggak perlu Bapak Ibu cemaskan. Bentar, saya screen lagi sebentar Bapak Ibu. Bentar. Oke Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah menjawab aset-aset yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ya. Pula pertanyaan. Sudah mengingat waktu Bapak Ibu, mungkin nanti di LMS Bapak Ibu ada tahapan yang dilakukan secara mandiri dan dikumpulkan melalui LMS. Nanti ada proses identifikasi sumber daya digunakan untuk kembali pada modul berikutnya, khususnya 2.5 dan modul 3. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa ada batas waktu pengumpulan tugas di tahap di akhir modul nanti di modul 1.6. Ini yang tahapan yang akan Ibu lakukan nanti untuk tugas selanjutnya. Ini tugas Bapak Ibu nanti di LMS. Oke Bapak Ibu. Sebentar. Saya hentikan dulu screen. Oke Bapak Ibu, demikianlah materi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sudah banyak, bukan sedikit lagi ya, sudah banyak memahami berpikir aset berbasis aset atau aset based thinking. Jadi Bapak Ibu nanti jangan lupa tugas-tugasnya di LMS ya Bapak Ibu ya. Mengingat waktu yang udah hampir jam 10, saya selaku fasilitator
Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan saya yang kurang jelas selama di ruang Zoom atau di ruang virtual Bapak Ibu. Namanya kita sama-sama belajar. Bapak Ibu belajar, saya pun juga belajar. Jadi untuk sesi kali ini saya ucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah melakukan asinkronus dan sinkronus juga. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan atau yang saya berikan sedikit, Bapak Ibu lebih paham dan nanti dapat menerapkan di sekolah masing-masing. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Seperti biasa, kalau doa tentu yang Bapak-Bapak yang memimpin. Silakan kepada Pak Arba'in untuk memimpin doa penutup pada malam hari ini. Silakan Pak Arba'in. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farid al-muslimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farizal hamd ya kasifal gham ya man li ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi al bala ya Allah ya dafi al bala ya Rahman ya dafi al bala ya Rahim idfa' 'anna al ghala wal waba wal fahsya wal munkar was-suyuf wal mukhtalifata was-sadaida wal mihana ma zahara minha wa ma batana an baladina hadza khasah wa an sayril buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik Bapak Ibu, terima kasih para wain sudah menutup doa kita sebagai dari akhir pertemuan kita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sebelum nanti ditutup, saya hentikan rekamannya dulu. Dan sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bapak Ibu, saya hentikan rekamannya. Oh, bentar lupa Bapak Ibu. Kita foto bersama, tapi saya matikan dulu rekamannya. Bentar. Berhenti merekam.